telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nats firman Tuhan yang kita baca ini, khususnya kita akan belajar dari ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Dengan satu tema, pentingnya pemuritan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang yang menyatakan percaya kepada Yesus, tetapi sulit sekali untuk bisa maju dan berkembang di dalam kehidupan rohaninya. Baik itu dalam pemahaman-pemahaman doktrin dan juga perubahan-perubahan karakter di dalam kehidupannya sebagai orang-orang yang menyatakan percaya kepada Yesus dan mengikut Yesus. Sehingga tidak jarang orang-orang yang sudah menyatakan diri sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, dalam perjalanan hidupnya menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Karena itu kita mau belajar dengan tema ini. Apa sih pentingnya pemuritan itu dan apa sih sebetulnya pemuritan itu? Saudara, pengertian murid secara umum, ya, saya nggak tahu di sini ada beberapa banyak orang mungkin yang menjadi guru. Itu adalah proses belajar mengajar, ya. Untuk apa? Untuk mengembangkan potensi diri secara konsisten. Mengembangkan kemampuan diri. Dan itu secara terus-menerus. Artinya kerinduan untuk mengembangkan potensi diri atau kemampuan diri itu akan terus ada di dalam dirinya. Tidak melihat situasi atau waktu. Waktu lagi malas, waktu lagi gak suka, waktu yang membuat dia down. Itu gak perlu ada seharusnya. Jadi masing-masing kita harus bertanggung jawab di dalam mengembangkan kemampuan diri melalui apa? Melalui proses pendidikan dan pembelajaran. Itu sebabnya ada sekolah. Ya, dari mulai TK, SD, bahkan sekarang sebelum TK anak-anak 3 tahun pun sudah ada kelasnya. Untuk apa itu? Dari mulai usia 3 tahun sudah masuk. Untuk melihat apa sih yang ada di dalam diri anak ini, kemampuan apa? Apakah dia lebih ke matematikanya, lebih kepada seninya atau apa? Ya, supaya nanti dalam perkembangan ke depan orang tua tidak terlalu memaksakan kehendaknya, tetapi melihat kepada kemampuan si anak ini. Saudara, untuk apa juga itu? Untuk mencapai tujuan yang optimal sebagai manusia yang dewasa dan bertanggung jawab. Itulah arti seorang murid secara umum untuk kita pahami. Nah, istilah yang sering dipakai untuk menuntun orang percaya bertumbuh dalam imannya sebagai murid Kristus, itu istilahnya selalu dipakai pemuritan. Istilah pemuritan ini sama seperti istilah umum tadi. Itu adalah proses. Untuk apa? Supaya kita bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Jadi kalau kita, ya saya senang ya, kita ada di sini setiap hari Selasa, kemudian di hari Minggu kita ada di gereja. Tapi coba kita bertanya kepada diri kita sendiri, berkembang gak kemampuan pemahaman kita akan firman Tuhan? Berkembang gak pemahaman kita tentang dasar-dasar pengajaran Alkitab, doktrinnya? Berkembang gak perubahan-perubahan attitude kita, karakter kita, sifat kita? Berkembang gak? Atau begitu-begitu saja? Ya, artinya kita datang ke gereja atau datang ke persekutuan ini, duduk, diam, dengar, pulang, selesai. Tidak ada tujuan yang mau kita capai. Saudara, kita diselamatkan oleh Tuhan ada tujuannya.
manusia yang diselamatkan oleh Tuhan tidak ada tujuannya. Pasti ada tujuannya. Ya, supaya kita paham dengan itu semua. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, artinya sepenuhnya kita mengorientasikan diri kita, pikiran kita, perasaan kita, perbuatan kita pada kehendak Allah. Gak bisa lagi karena untuk kehendak saya sendiri, kehendak kedagingan saya, gak bisa. Tapi kepada kehendak Allah kalau kita sudah menjadi seorang murid. Bagaimana caranya? Apa sarananya? Sarananya adalah kelompok kecil. Jadi kelompok kecil itu bukan digadang-gadang sama PDPA, bukan. Kelompok kecil itu bukan hanya direncanakan oleh Persekutuan Ibu Lydia, bukan. Nanti kita lihat, siapa sih yang memerintahkan kita untuk masuk dalam pemuritan. Karena itu adalah bagian yang penting. Kenapa ya PDPA dari tahun 70-an bisa bertahan sampai hari ini? Kalau dalam tahun-tahun 80, 90-an itu kelompok kecil hampir setiap hari, dan berapa kelompok itu di PDPA ini? Untuk apa? Untuk membekali orang tersebut yang sudah menyatakan percaya kepada Kristus, supaya hidupnya juga mencerminkan kehidupan Yesus itu di dalam dirinya. Kalau kita belajar sendiri, nah sekarang misalnya saya tanya sama ibu-ibu, baca Alkitab sendiri, belajar firman Tuhan sendiri, bisa ngerti nggak? Ya, ada ibu-ibu yang suka cerita, saya bingung ini baca ini, kayaknya nggak ada yang saya dapat. Kayaknya lu, apalagi misalnya cerita soal bilangan, apalagi, Wahyu ya. Kalau Wahyu masih adalah sedikit banyaknya yang bisa kita tangkap. Tapi kalau dalam perjanjian lama, hitung-hitungan misalnya suku ini, kemudian pembangunan bait Allah sekian hasta, bisa nggak ngerti? Nggak ngerti kan? Apa sih ini maksudnya, kan gitu. Di mana belajarnya? Kalau begini khotbah, ini kan hanya monolog. Saya yang bicara di sini, ibu-ibu nggak bisa tanya dari sana. Kalau ibu-ibu tanya, semuanya nanya, nggak jadi kita ibadah. Gitu ya, ada waktu yang ditetapkan. Nah, kata Yunani untuk murid itu adalah matetes. Ya, jadi matetes itu diterjemahkan dengan kata murid. Muncul 250 kali dalam kitab Injil dan Kisah Para Rasul. Kalau kitab Injil itu apa aja ya ibu-ibu ya? Matius, tambahlah Kisah Para Rasul. Ada 250 kali ditemukan kata matetes itu. Kira-kira kalau 250 kali, apa sih maksudnya? Kalau lebih sering itu diungkapkan, kalau lebih sering itu disebutkan, bukankah itu menyatakan penting untuk dilakukan? Kenapa sampai segitu banyak? Penting pemuritan itu. Ya, bukan akal-akalan. Nah, saudara, murid pada dasarnya adalah orang yang sedang belajar dan mengikuti gurunya. Sama seperti berapa murid Tuhan Yesus? Berapa yang hilang? Tinggal berapa? Apakah tetap 11? Berapa jadinya? Tetap 12 karena ditambahkan Matias kemudian. Ya. Nah, kata murid itu digunakan sangat terbatas. 12 orang murid itu di dalam Markus 3 ayat 14. Ya, saya akan baca untuk kita. Ya, Markus 3 ayat 14 dikatakan demikian. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. 12 ya. Kemudian 70 murid yang lain dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 1. Saya baca untuk kita supaya kita melihat bahwa itu penting, bukan sesuatu yang disuruh-suruh sama pengurus Ibu Lydia, enggak. Lukas 10 ayat 1 dikatakan,
kemudian daripada itu Tuhan menunjukkan 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjungi. Dan secara lebih luas lagi untuk mereka yang mau mendengar ajarannya, dalam Lukas, saya baca satu aja ya, Lukas 6 ayat 17. Dikatakan di sana, lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Jadi artinya saudara yang dikasih oleh Tuhan, penting sekali rupanya memulai satu pelayanan itu, atau penting sekali rupanya membangun diri untuk menjadi pribadi yang berbeda dari pribadi sebelumnya ketika kita belum mengenal Yesus itu, melalui proses pemuritan. Jadi jangan kita merasa, aku udah ngerti kok, udah banyak aku tahu firman Tuhan. Aku udah banyaknya aku berubah, gak penting. Nanti kita belajar apa harga yang harus kita bayar untuk menjadi seorang murid. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya berdiri di sini, dulu pun saya dimuridkan 2 tahun. Ya, setelah dimuridkan kemudian baru memuridkan orang lain. Tidak bisa mengerti di dalam, kita kan dari latar belakang non teologia. Ya kan? Ibu-ibu yang biasa. Kerjaannya ada yang guru, ada yang berusaha, ada yang di rumah saja, dan yang lain-lain. Latar belakangnya berbeda-beda. Nah ketika ketemu Yesus, segini banyak loh yang harus dipelajari. Tuntutan Tuhan terhadap kita ada di sini dari Alkitab, Kejadian sampai Wahyu. Bisa kita nggak ngerti? Supaya hidup kita ini bisa semakin serupa dengan Kristus sendiri dan kebenaran yang dinyatakan kepada kita. Gak bisa anak-anak Tuhan itu hanya dengan bibir dan mulut kita bilang kita anak Tuhan. Tapi harus bisa dibuktikan. Gak bisa kita berbeda ketika kita ada di ruangan ini memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Di luar sana kita memaki-maki orang, gak bisa. Harus sama. Ketika kita ada di sini memuji Tuhan, mendengarkan kebenaran, begitu juga kita harus menyaksikan diri kita di tengah-tengah keluarga, di gereja, bahkan dalam kehidupan banyak orang. Bagaimana caranya itu? Bisa nggak ya? Bisa. Karena bagi setiap orang yang sudah percaya kepada Kristus, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya yang hidup, ketika dia mengambil keputusan itu di dalam hidupnya, maka Roh Kudus dimateraikan di dalam dirinya. Untuk apa Roh Kudus itu? Untuk menolong kita mengerti dan memahami firman Tuhan. Roh Kudus itu mengingatkan kita tentang segala sesuatu yang diajarkan oleh Tuhan. Menegur kita kalau kita salah. Mengajar kita supaya kita tahu apa arti dan tujuan hidup kita ini yang sebenarnya. Saudara, tidak akan mungkin kita bisa bim salah bim kemudian terus bisa menjadi dewasa dari segi firman Tuhan, pemahaman, kemudian menjadi anak. Kalau proses kelahiran itu kan bayi dulu ya. Nah kalau udah dia misalnya lahir sehat bayi, apa sih makanan bayi yang dikasih? Ada ASI, kemudian berapa bulan ada makanan dan yang lain-lain dan yang lain-lain. Pertumbuhan si anak akan sangat bergantung kepada gizi yang diterimanya. Barulah kemudian dia bisa telungkup, bisa merangkak, bisa mulai berdiri, bisa tatah-tatah, bisa jalan, bisa berlari. Gitu juga kita proses rohani. Jadi orang yang baru bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, itu adalah bayi. Bayi rohani mau bisa buat apa dia? Gak bisa buat apa-apa. Kalau dia tidak makan makanan rohani. Selalu saya katakan, tanda-tanda sederhana orang
yang sudah menjadi milik Kristus atau orang yang sudah menerima Yesus, tanda-tandanya ada 5 secara sederhana. Itu sederhana ya, berarti ada yang lebih dari situ, kan gitu ya. Tanda-tandanya pertama apa? Dia pasti akan menjadi orang yang kemudian rajin berdoa dan rajin membaca firman Tuhan. Artinya dia punya persekutuan pribadi dengan Tuhan. Itu tanda-tandanya sederhana. Kalau dulu dia malas sekali berdoa, setelah dia bertemu dengan Tuhan Yesus, pasti dia sudah mulai membangun kehidupan doanya. Kalau ini belum ada, Bu, evaluasi dulu ya kita ya, benar nggak kita sudah di dalam Tuhan? Yang kedua, tanda sederhananya, pasti dia rindu untuk dimuridkan. Karena apa? Pasti dia pengen belajar. Aku pengen tahu, aku pengen belajar lagi, pengen mengenal Tuhan dengan baik. Pengen. Lewat apa? Lewat pemuritan. Yang ketiga, pasti dia rindu dalam persekutuan bersama orang-orang percaya. Baik itu di gereja maupun dalam persekutuan seperti ini. Yang keempat, dia pasti rindu menyaksikan apa yang sudah dialaminya bersama dengan Yesus untuk diceritakan kepada orang lain. Itu tanda-tanda sederhananya. Kalau itu belum ada, mungkin perlu ya dipertanyakan ya. Aku di mana ya posisiku? Itu masih yang sederhana. Kalau yang lebih dewasa nanti dia akan melayani, siap memberikan diri, waktu, tenaga, dan yang lain-lain. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, menjadi murid berarti mau belajar dan taat kepadanya. Dalam Lukas pasal 9 ayat 23 dikatakan, lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, apa katanya? Ya harus menyangkal dirinya. Kemudian memikul salibnya. Kapan itu memikul salibnya? Setiap hari loh. Ya, setiap hari, bukan seminggu sekali. Yang ketiga apa katanya? Mengikut aku. Apa sih menyangkal diri ini? Menyangkal diri apa? Contoh, misalnya dia pemarah kali. Ya, kalau dia naik sepeda motor, disenggol orang biasanya langsung itu maki-maki. Kau ya begini, begitu, begini, begitu. Kalau orang yang menyangkal diri setelah dia di dalam Tuhan, kalau dia disenggol pun dari belakang oleh orang lain, dia pasti mau menyatakan kepada dirinya, aku gak mau marah. Itulah menyangkal diri. Lebih bagus aku rugi, mengeluarkan duit perbaiki spion sepeda motorku yang jatuh dan pecah, daripada aku marah-marah sama orang. Itu salah satu contoh. Dia bisa menahan dirinya, menyangkal dirinya. Aku gak mau seperti itu lagi. Pernah disenggol orang setelah jadi anak Tuhan? Pernah. Apa yang keluar? Mobil saya itu ditabrak becak 2 kali itu dari belakang. Sampai penyot itu ini. Terus kemudian saya turun. Marah-marah sama tukang becak itu. Banyak kali ruginya. Udah saya berdosa. Berharap pun sama tukang becak mengganti uang itu, memperbaiki itu. Dari mana duitnya? Dia aja belum ada sewanya. Pagi-pagi saya udah ditabrak becak dari belakang. Tuar gitu. Tuhan Yesus berkati dia, saya nggak mau berdosa karena itu. Rugi nggak? Nggak rugi. Malah apa? Ada sukacita yang luar biasa. Itu contoh-contoh kecil. Menyangkal diri. Menjadi murid berarti mau belajar. Kalau hari ini gagal, kalau namanya mau belajar, besok belajar lagi kan gitu ya. Supaya gagal sekali, gagal 2 kali, gagal 3 kali, ke-4 kalinya menang. Kan gitu ya? Atau enggak? Sarana pemuritan melalui kelompok kecil penting. Mengapa?
Apakah ini hanya programnya PDPA, Persekutuan Ibu Lydia? No. Mengapa sarana pemuritan melalui kelompok kecil itu penting? Itu teladan Kristus. Waktu Yesus memulai pelayanannya, tadi udah kita baca, ditetapkan berapa orang? 12 orang menjadi muridnya. Kenapa harus menjadi murid? Supaya yang ke-12 ini bisa belajar. Beda pemuritan zaman Yesus dengan pemuritan kita sekarang. Kalau pemuritan zaman Yesus yang ke-12 orang itu, selain dia dimuridkan, mereka kan ada ya waktu-waktunya Tuhan Yesus hanya dengan 12 murid. Gak mungkin mereka diam aja. Pasti Tuhan Yesus mengajar mereka. Kan gitu ya. Tapi 12 murid yang dulu itu sekaligus langsung ikut dalam praktek pelayanan. Mereka langsung menyaksikan gurunya melakukan mukjizat dan tindakan-tindakan kasih lainnya. Kalau sekarang kita, kalau pemuritan duduk manis, ya, belajar dulu. Udah belajar pun misalnya topiknya hari ini mengampuni, minggu depan masih ada itu muridnya bilang, aduh Kak Betty aku gagal lagi, aku belum bisa mengampuni, aduh marahnya ini di sini udah luar biasa sakit hatiku dibuatnya, gak bisa aku mengampuni, gimana itu Kak? Padahal firman Tuhan udah katakan, udah dibaca sendiri, udah direnungkan sendiri, udah dilihat sendiri. Jadi pemuritan itu teladan, itu yang Yesus lakukan. Tadi dari 12, 70 dan kepada lebih luas ya, lebih banyak orang, tapi tidak semua orang menjadi muridnya. Itu teladan pelayanan yang sudah dimulai dan dikerjakan oleh Yesus. Pentingnya pemuritan itu dilaksanakan ataupun dilakukan. Kedua, saudara yang dikasih oleh Tuhan sangat efektif menolong orang bertumbuh dalam doktrin. Itu tadi yang sudah saya sebut di atas tadi, ya. Apa sih menolong orang bertumbuh dalam doktrin? Contoh, misalnya doktrin keselamatan. Masih banyak orang bahwa dikatakan selamat itu kalau kita melakukan perkara yang baik. Kalau kita baik, insya Allah kita diselamatkan. Kan gitu ya? Berbuat baik, jadi parende di gereja, jadi apa lagi? Jadi seksi sosial yang berkunjung ke sana sini, jadi seksi PI misi atau apalah di gereja. Rajin beli ini, beli itu, membantu ini. Banyak perbuatan baik yang dilakukan. Apakah itu menyelamatkan? Menyelamatkan enggak? Itu doktrin yang salah secara alkitabiah. Supaya kita tidak salah lagi dalam doktrin itu, kalau dalam pemuritan itu kan diajarkan dan ditunjukkan ayat-ayat yang mendukung bahwa keselamatan itu bukan karena perbuatan baik. Jadi kita semakin mengerti, oh berarti aku selama ini salah. Berarti apa yang ku dapat selama ini salah. Berarti apa yang dikatakan orang tuaku salah. Kalau dulu orang tua kita, apalagi bapak saya, Sintua Nautusan, waktu dia belum bertobat terima Yesus, kan selalu bilang gitu, bataulahon nadengganinang. Asa asi rohani Tuhani dihita harajauni di bata. Gak gampang saya menolong bapak saya merubah pemahaman doktrin yang salah yang dimilikinya. Saya udah selalu saksikan 16 tahun saya menunggu untuk bapak saya itu merubah pemahaman tentang dasar keselamatan yang dia pahami selama ini. Padahal dia sintua berkhotbah ke sana sini, tapi doktrin keselamatannya salah. Selalulah dibilang sama yang dijamitai. Nadenggan matabaen, asaon, asaon. Nadenggan asaon, asaon, semua nadenggan. Tapi tidak menyelamatkan, itu salah satu doktrin. Belum lagi doktrin pembenaran dan doktrin-doktrin yang lain supaya kita tidak mudah juga dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang sekarang begitu banyak. Yang dibilanglah dia udah turun dari surga berapa kali? Naik turun ke surga.
Saya baca ya, ibu-ibu, untuk kita. Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu, jadi siapa yang udah pernah dari sorga? Nggak ada yang lain. Jadi kalau dibilang dia udah naik turun dari surga ke bumi, bohong. Kita kan gampang kali terpengaruh dengan ajaran-ajaran seperti itu. Karena apa? Karena kita tidak mengerti firman Tuhan dengan baik. Bagaimana caranya? Melalui pemuritan. Kemudian sangat efektif menolong orang bertumbuh dalam perubahan karakter. 1 Yohanes 2 ayat 6. Apa dikatakan di sana? Barang siapa menyatakan bahwa dia ada di dalam Kristus, maka dia harus bisa menunjukkan sifat-sifat Kristus itu di dalam dirinya. Itulah perubahan karakter. Kapan ini kita bisa paham berapa banyak sifat Kristus? Coba. Kasih, mengampuni, pengorbanannya, memberkati orang, tidak dendam, banyak sekali. Jadi kalau kita menyatakan bahwa kita di dalam Kristus, sifat-sifat Kristus itu ada di dalam kita. Wajib dikatakan, ya. Barang siapa menyatakan ia ada di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Apa bisa saya gitu? Yang ketiga, sarana pemuritan melalui kelompok kecil penting. Mengapa? Mempersiapkan orang masuk dalam pelayanan. Saudara, banyak orang yang terlibat dalam pelayanan masih menjadi begitu menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Karena apa? Dia belum ngerti arti pelayanan itu. Dia nggak tahu arti panggilan itu sebenarnya dia dipanggil untuk melayani atau enggak. Dia kerjakan saja itu. Kalau dia lihat kanan kiri yang kurang, kanan kiri yang marah ini dan segala macam, mulailah dia terpancing. Jadi orang pun penting dipersiapkan masuk dalam pelayanan setelah, kalau dulu ya masih orang-orang yang lama kita ini udah tahu kali tuh. Di PDPA ini nggak akan ada orang yang bisa terlibat melayani kalau dia belum masuk dalam pemuritan. Dan itu pun biasanya ditanya kakak kelompoknya. Bisa nggak siapa dari kelompokmu yang udah bisa melayani? Kalau nggak bisa. Sampai betul-betul dia sudah menunjukkan pentingnya pemuritan. Nah saudara, ini yang saya katakan tadi, dikatakan ayat 19a itu, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu perintah Tuhan. Sebelum Yesus naik ke sorga, setelah kebangkitannya dia masih menunjukkan dirinya selama 40 hari ya, kepada 12 murid, kepada perempuan-perempuan, kemudian kepada orang banyak, dia masih menunjukkan dirinya untuk menyatakan dan membuktikan kepada murid-muridnya, hei kamu yang gak percaya, ini loh aku ini aku udah bangkitin. 12 aja murid, ada yang gagal gak? Ada. 1. Siapa itu? Kalau Pak Sipentong keras sekali ya, dia bilang pendeta pertama yang masuk neraka siapa? Pendeta Yudas katanya. Lihatlah Thomas, murid Yesus juga. Waktu Yesus bangkit apa katanya? Sebelum aku lihat dengan mataku sendiri. Udah belajar loh 3 tahun, bayangkan 3 tahun itu sama-sama. Masih begitu loh konsepnya, masih begitu pengertiannya. Apalagi lah kita yang gak pernah sama sekali ya
masuk pemuritan, apalah yang bisa kita ngerti? Ibu-ibu, bagaimanalah kita punya beban untuk menolong suami, menolong anak-anak, menolong keluarga, menolong teman gereja. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam pelayanannya, pemuritan merupakan hal-hal yang penting bagi Yesus. Selain dia melayani secara umum, khotbah, belajar, mengajar, menyembuhkan, lebih dari 3 tahun Yesus bersama dengan ke-12 muridnya melatih mereka melalui pemuritan. Dan itu menjadi prioritas utamanya. Dan dikatakan di sini, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini kepada 12 murid pada waktu itu ya. Ya kan? Jadi kalau hanya untuk 12 murid itu, matilah mereka waktu itu. Berarti nggak bisa sampai kepada kita dong Injil. Nggak bisa sampai kepada kita dong kebenaran. Kan gitu ya? Karena ada banyak murid juga yang menuliskan firman Tuhan ini dan menyaksikan apa yang mereka sudah lihat sendiri tentang Yesus itu. Dan itu yang kita nikmati sekarang. Dari siapa? Dari ke-12 murid. Jadi kalau mereka tidak memuridkan orang lain pada waktu itu, mereka 12 orang sebagai murid dan memuridkan orang lain, saya percaya kita nggak ngerti apa-apa sampai sekarang. Jadi artinya pemuritan itu diperintahkan harus dari generasi ke generasi berikutnya. Murid yang memuridkan. Kalau kita belum menjadi murid, nggak bisa kita memuridkan. Nggak ada itu. Ya. Setelah dia jadi murid, baru nanti dia bisa memuridkan. Dan itu diharapkan firman Tuhan itu secara estafet berlangsung terus. Sampai kepada Yesus datang kedua kali. Jadi ini bukan hanya berbicara kepada ibu-ibu yang baru mulai belajar mengenal Tuhan, tapi ini berhubungan juga dengan orang-orang yang seharusnya sudah dimuridkan, harusnya dia juga mencari orang untuk dimuridkan. Ya, saya bersyukur sekali ya sekarang di gereja di gereja kami dari selama ini bertahun-tahun tidak ada komisi pemuritan dan konseling. Tapi melalui pentabisan majelis yang baru tahun lalu 2021 itu sekarang sudah ada komisi pemuritan dan konseling. Saya senang sekali. Meskipun itu tidak mudah memulainya. Dibutuhkan waktu yang lebih banyak, tenaga yang lebih banyak, usaha yang lebih banyak, itu pasti udah ada dalam benak saya. Dan saya sudah mulai mendengungkan satu persatu. Udah ada orang yang bilang, Kak, yaudah Kak, cepat Kak, aku udah rindu untuk ikut mulai pemuritan. Ya, udah mulai bergelora semangatnya. Karena apa yang didoakan selama ini Tuhan dengar. Karena susah. Ya. Gereja apapun itu ternyata terusnya banyak kali ributnya. Kenapa sih orang ribut di gereja? Kenapa sih orang ribut sebagai pelayan? Saya yakin, seyakin-yakinnya. Kalau cintanya kepada Yesus tidak semakin bertambah, bebannya terhadap pelayanan juga tidak semakin bertambah, pengertian dan pemahamannya terhadap gereja dan apa goal gereja yang diharapkan Tuhan tidak dipahami dan dimengerti dengan baik, saya yakin selama-lamanya pasti akan terjadi ribut di gereja. Nah, apa yang kita harus kerjakan? Mulailah. Tidak akan pernah ada orang bertumbuh. Saya yakin, seyakin-yakinnya. Sulit orang bertumbuh kalau tidak mulai dengan pemuritan. Pentingnya pemuritan, inilah metode yang optimal. Sudah dibuktikan dalam masa pelayanan Paulus bahwa pemuritan merupakan cara yang paling efektif untuk menuntun orang bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Waktu dia ada di Korintus dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 11, pasal 19 ayat 8 sampai 10, 21
ayat 4 sampai 5. Dia ada 1,5 tahun di Korintus untuk memuridkan. Dia ada 6 bulan kemudian lagi, ya, tinggal di situ untuk menolong orang-orang yang dilayani, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya mereka bertumbuh dan bisa ditinggal oleh Paulus ke tempat lain. Mereka bisa memulai pelayanan, mereka harus ditolong. Jadi seringkali kita merasa, ya udahlah yang penting aku ikut. Aku duduk, dengar, kemudian pulang, duduk, dengar, pulang. Baik, bagus. Ya, artinya ada kerinduan untuk semakin membiasakan diri kita mendengar perkara rohani firman Tuhan. Tetapi ingat sekali lagi, tidak sampai di situ yang diharapkan Tuhan. Yang diharapkan Tuhan itu bertumbuh. Sekarang saya tanya sama kita semuanya. Susah nggak sih merubah karakter? Susah. Setuju semuanya? Susah nggak merubah kebiasaan-kebiasaan? Bayangkan Lenang, dari mulai kita kecil sampai sekarang udah ada yang umur, taruhlah dulu yang 50 tahunan ke atas ya. Kebiasaan-kebiasaan itu sudah melekat gitu. Ya, karakter itu sudah sangat melekat. Susah kali. Yang susah senyum lah. Yang susah mengampuni lah. Yang sok tahu lah, sok pinter lah, sok hebat lah. Susah memberi. Susah menerima orang lain. Sudah terlalu biasa. Apalagi kalau di gereja udah terlalu biasa itu, pulang dari gereja lewat orang yang gak kita suka itu. Padahal baru nyanyi, baru doa, baru dengar firman Tuhan. Gimana itu? Yang ketiga, orang percaya harus terus belajar. Ya, itu dikatakan tadi dalam ayat yang ke-19 tadi. Ya, karena itu jadikanlah semua bangsa muridku. Nggak gampang ini untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Caranya gimana? Ini nanti untuk pemimpin kelompok lain nih kan gitu ya. Pergi, baptis, ajar. Itulah cara untuk menjadikan semua bangsa-bangsa tanda kutip yang ada di sekitar kita lah dulu. Jadi harus kita yang capek, yang cari. Saya kadang-kadang kalau di rumah, misalnya seharian gak ada pelayanan, udah bingung saya. Aduh Tuhan, sayang kali ya waktu satu hari ini bibir saya tidak menyatakan apapun tentang kebenaran kepada orang lain. Udah bingung saya sendiri. Jadi kalau udah ada kak, ada yang mau dilayani di sana, ada yang melayani di sini, wah 1000 kaki sayang, pergi. Nggak kenal itu dari ujung mana ke ujung mananya pun nggak ada itu kenal. Marta Rombo nggak ada nyambungnya itu. Nyambungnya cuma dari kasih Tuhan Yesus yang berbicara. Saudara, untuk apa kita ini sebetulnya? Kalau tidak semakin paham. Orang percaya harus terus belajar. Coba kita baca 2 Timotius 2 ayat 2. Gampang ya ngingatnya ya. 2. Firman Tuhan mengatakan, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Apa yang telah engkau dengar daripadaku, ini pernyataan Paulus kepada Timotius. Percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Timotius harus bergerak mencari orang-orang.
yang bisa dimuridkan. Dan gak semua orang loh, coba luar biasa ini kata firman Tuhan ini, orang-orang yang dapat dipercaya dan juga cakap mengajar orang lain. Ya. Jadi saudara, yang kerja siapa ini? Kitanya yang mencari murid. Jadi semua harus terus belajar, tidak berhenti. Murid yang memuridkan. Matius pasal 28 yang kita baca tadi itu terkenal. Amanat agung, perintah yang harus dilakukan dan diteruskan. Itulah yang saya katakan tadi secara estafet. Sampai pada akhir zaman, sampai pada kedatangan Kristus yang kedua kali. Gak ada yang bisa menyetop itu. Semua harus seperti itu. Supaya orang yang dilayani percaya kepada Yesus, dia bertumbuh di dalam imannya. Tidak lagi jadi orang yang kebiasaannya mengeluh, setiap hari mengeluh juga. Udah ikut Tuhan 2 tahun mengeluh juga kerjaannya. Udah ikut Tuhan 3 tahun mengeluh juga. Udah ikut Tuhan 4 tahun mengeluh juga. Kerjanya mengeluh aja, gak ada berubahnya sedikit pun. Saudara, kalau kita perhatikan dari 2 Timotius 2 ayat 2 tadi, kualitas itu lebih penting dari kuantitas. Makanya tadi dicari orang yang dapat dipercaya dan yang cakap. Jadi kalau kita nggak ada kemajuan, jadi anak-anak Tuhan yang dapat dipercaya, jadi anak-anak Tuhan yang cakap juga, ya sulitlah kita untuk berkembang maju di dalam Tuhan. Ya, apalagi kan ibu-ibu, kalau ibu-ibu kan suka ada ini ya, ada apa sih namanya, kelompok-kelompoknya gitu ya, ada kelompoknya. Kemudian apa yang bisa kita bawa kepada kelompok kita itu? Pengaruh apa yang kita bawa? Nah itu kan penting. Pengaruh firman Tuhannya kah? Atau masih pengaruh-pengaruh duniawi? Cara pandang terhadap dunia, kenikmatan dunia, kebiasaan-kebiasaan dunia. Apakah masih itu yang kita bawa kepada kelompok kita? Atau setelah kita di dalam Kristus berubah? Aduh, satu waktu aku akan sampaikan kepada dia. Ada yang dapat, ada yang ku dapat yang baru ini. Aku harus sampaikan sama dia. Supaya kelompokku ini tidak lagi kelompok duniawi. Bukan lagi kelompok kedagingan. Tetapi menjadi berubah. Menjadi kelompok yang rohani. Saya senang dengan ada satu anggota kelompok, ibu-ibu. Tapi saya selalu ingatkan. Karena dia selalu bilang gini, Kak Betty bilang begini, Kak Betty. Bukan Kak Betty yang bilang, firman Tuhan. Coba itu dirubah ya. Ya, saya selalu ingatkan. Bukan saya yang bilang, firman Tuhan yang menyatakan seperti ini. Gitu ya. Jadi dalam keluarganya ini, ya biasalah orang Batak dengan ito-itonya ya, ada aja miskomunikasi dan yang lain-lain. Dan itu udah lama terjadi. Selama ini dia nggak mau, kalau misalnya itonya nggak merespon, ya udah biarin aja gitu. Tetapi sebagai orang yang sudah di dalam Tuhan, pengampunan kan harus jalan. Kami belajar tentang jaminan pengampunan. Kemudian setelah pulang, dia masih terus sebetulnya chat. Susah lu Kak, aduh gimana itu Kak? Tidak ada yang susah kalau kamu lebih mau mengikuti kata Tuhan daripada kata hatimu. Ego, kepentingan pribadi, semua harus tunduk kepada kebenaran. Saudara, akhirnya dengan pertolongan Tuhan yang luar biasa, 2 hari kemudian terjadilah pertemuan itu. Dia yang memprakarsai itu. Dan semuanya bisa berkumpul yang sama sekali sudah begitu lama nggak pernah. Ya. Pas pula waktunya adalah burunya yang ulang tahun. Yang selama ini sudah sendiri-sendiri, nggak ada itu lagi kontak-kontak. Sampai dia kemudian menangis bilang terima kasih Tuhan. Dan dari sejak waktu itu sampai hari ini hubungan itu semakin pulih. Selama ini aku nggak tahu Kak. Kalau aku nggak ada di kelompok kecil, kalau aku nggak ada di pemuritan ini, ya aku masih bertahan dengan diriku karena kami nggak salah. Wow hebat ya kalau kita mau mempertahankan diri, apalagi orang Batak ini ya. Aku nggak ini, aku begini gitu ya.
Tapi setelah belajar menjadi seorang murid yang mau belajar dari gurunya dan taat kepada firman Tuhan, akhirnya semua ego dan kepentingan pribadi tunduk kepada kebenaran. Berubah enggak? Berubah. Nah ini ya, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, pasti ada harga yang dibayar kalau mau menjadi seorang murid. Yang pertama itu apa? Harus menjadikan Kristus prioritas utama. Contoh, kalau nanti ibu-ibu ada yang mendaftar sama ibu ketua atau sama pelayan yang lain, aku maulah dimuridkan. Biasanya waktu pertemuan pemuritan itu misalnya jam tidur, ya kan? Atau jam nongkrong sama teman-teman sekelompok kita. Ya harus mulai menjadikan Kristus prioritas utama, bukan lagi tidurnya, bukan lagi nongkrongnya. Saya tidak nongkrong hari ini karena saya mau belajar. Saya tidak tidur hari ini karena kesepakatan kami hari ini. Jam tidur saya tinggalkan karena mau belajar menjadi seorang murid. Ada harga yang harus dibayar. Kristus menjadi prioritas utama. Yang kedua, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mengasihi Yesus itu harus lebih daripada yang lain. Harus bisa sampai ke sana. Kalau kita misalnya ada pertemuan keluarga, tapi pertemuan keluarga itu sebenarnya nggak terlalu penting, hanya untuk duduk-duduk, ngobrol, makan, ya kan? Kita harus beranilah, maaflah ya, kalau sekarang saya nggak bisa. Ini waktu belajar kami, waktu kelompok kecil kami, waktu pemuritan kami. Itu harga juga yang harus dibayar. Apalagi seperti kalau udah jadi pelayan ya, dan kemudian melayani di gereja, melayani di seperti ini, agak sulit untuk mengiyakan semua apa yang mereka mau. Ini saya harusnya udah ke Bandung, tapi saya bilang sama mereka, saya masih punya jadwal pelayanan tanggal 26. Hari Kamis masih ada memimpin kelompok ibu-ibu. Hari Jumat ada juga memimpin kelompok ibu-ibu. Jadi kalau kalian memang butuh saya, habis lebaran lah saya baru ke Bandung. Kemudian keluarga saya ini bilang kan, apalagi pelayanan di gereja juga nggak bisa ditinggal. Lu tinggallah sebentar, Bo. Emang cuman Bo yang di situ, ini itu segala macam. Saya bilang, waktu saya ditabiskan sebagai majelis, kayaknya kalian datang deh dari Siantar ke gereja. Berarti kan kalian mendukung saya, maka dukunglah saya dalam pelayanan. Ya memang gak terlalu bisa banyak lagi, ya gak bisa mengikuti kepentingan pribadi lagi. Harus lebih mementingkan Yesus daripada yang lain, karena itu panggilan kita. Jadi kalau kelompok kecil pun gitu, ibu-ibu harus lebih mementingkan apa yang sudah disepakati bersama dalam rangka untuk menjadi seorang murid. Soal menyangkal diri, memikul salib, mengikut dia, kita udah pelajari tadi. Melepaskan segala sesuatu yang dimiliki. Oh, ini lebih berat lagi ya. Janganlah, masa lepas anting-anting, masa lepas cincin, kayaknya enggak. Bukan itu maksudnya. Ya. Melepaskan segala sesuatu, termasuklah itu karakter-karakter yang sudah berkarat, yang membuat kita kemudian sulit untuk maju bertumbuh. Kalau nggak lewat pemuritan, kita nggak kenal loh karakter kita. Kita pikirnya kita udah orang yang benar. Kita pikir kita orang yang udah baik kali. Kita pikirnya kita orang yang sudah sudah bertumbuh di dalam kasih dan kebaikan kita kepada orang lain. Padahal masih pelitnya bukan main. Ya, kantong ini, dompet ini dikunci rapat-rapat supaya jangan ada keluar. Adapun orang yang berkekurangan, ya biar aja lah berkekurangan. Doakanlah, kalau bilang doakan semangat kali. Ya turut mendoakan. Kalau misalnya dibilang gak hanya turut mendoakan, boleh gak kantongnya dibuka?
Non mai marpikir jo. Sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, lupa. Udah gak perlu lagi itu. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada harga yang harus dibayar kalau mau menjadi seorang murid. Nah tapi sekarang masalahnya, kalau kita rindu bertumbuh, itu perintah dari Tuhan. Ya, supaya kita siap untuk dimuridkan. Kan gak mau gitu-gitu aja ya. Gak mau kan? Paling gak bisa ngajari anak, bisa ngajari cucu, bisa ngajari adik, kakak, keluarga yang lain, untuk bisa mengenal dan bertumbuh di dalam Kristus. Kita ini harus betul-betul yakin, seyakin-yakinnya loh. Di luar Kristus neraka. Itu gak ada kompromi. Kalau kita tenang-tenang aja gak mau bertumbuh gini, gimana kita caranya untuk memperkenalkan Kristus itu kepada mereka? Gak akan bisa. Jadi ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kesimpulan, proses pemuritan melalui kelompok kecil terbukti sangat efektif untuk membangun dasar-dasar kehidupan rohani seseorang dan mempersiapkan mereka untuk masuk dalam pelayanan. Jadi saya berharap setelah pertemuan ibadah ini, bagi kita yang belum ada kelompok kecilnya, ayo untuk kita menjadi murid-murid Kristus. Yang mau belajar. Jangan merasa hebat, jangan merasa pinter, jangan merasa udah tahu semua. Ya, kalau ada yang mengajar tanpa Alkitab, coba pertanyakan. Kalau di dalam kelompok kecil dalam pemuritan, Alkitab ini yang dibuka, Alkitab ini yang digali sesuai dengan pertanyaan yang sedang ada di depan kita. Jadi gak ada keluar dari sini. Ya ibu-ibu ya, biarlah firman Tuhan ini menolong kita semuanya dan memberikan kerinduan bagi kita semuanya, baik bagi kita yang belum masuk dalam pemuritan maupun bagi pemimpin-pemimpin kelompok pemuritan. Paling tidak ada tadi berbicara kepada kita. Biarlah kita semakin maju bertumbuh di dalam Tuhan, baik dalam pemahaman doktrin Alkitab maupun dalam perubahan karakter kita untuk bisa menjadi serupa dengan Kristus. Kita tunduk kepala, kita berdoa.